Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik SVF efek bagi perekonomian Indonesia. Ibu Masita, kalau kita lihat sovereign wealth fund yang terbesar di Indonesia, di dunia adalah Norway, $1 triliun tahun 2017, itu sekitar 14.000 triliun. Nah, kalau kita tadi dijelaskan akan bisa ke 75 triliun, kapan kita bisa signifikan ke 1.000 triliun misalnya? Karena kebutuhan infrastruktur besar sekali, dan Indonesia kalau ingin mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%, infrastruktur harus dibangun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama ini. Terima kasih. Jadi suntikan modal 75 triliun itu ya, dengan asumsi leverage 3 kali, sebenarnya kita memutar aset itu 225 triliun ya Pak Primus. Nah, tentu untuk mencapai dana kelolaan yang tinggi, kita akan membutuhkan waktu. Satu yang perlu kita butuhkan setelah SWF ini sudah up and running itu adalah tentu pipeline project ya. Pipeline project-nya sudah harus rapi dan sudah jelas bagaimana mekanisme dengan masing-masing investor. Karena kalau kita melihat pipeline project-nya ada, kemudian investor yang tertarik juga banyak gitu. Jadi sekarang bagaimana kita mix and match yang betul gitu kan. Karena appetite investor dan tipe investor ini berbeda-beda nih Pak Primus. Dan juga tipe aset kita juga berbeda-beda. Nah, ini kita caternya satu persatu nih investor. Jadi kita bicara satu persatu, mereka tertariknya dengan aset yang seperti apa, dan kemudian kita menerima input bagaimana mereka ingin ini dikelola dalam bentuk kemitraan yang bagaimana gitu. Jadi memang masih sangat fluid sekali, akan tetapi saya termasuk yang optimis ya bahwa ini akan cepat roll over cepat, namun tentu kita harus tetap menjaga ya kehati-hatian antara FDI yang masuk dan proyek yang kita lakukan supaya sustainable gitu ya. Menurut saya di awal ke 500 triliun mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama, mengingat aset yang ada di pipeline kita dari toll road aja sudah banyak. Belum lagi kalau nanti airport dan seaport juga sudah siap untuk masuk ke dalam pipeline SWF. Ya, Pak Destiawan, ini tahun ini dan sebutlah 2 tahun ke depan itu berapa capex yang dibutuhkan ya? Dan itu bisa dilihat bahwa ini kehadiran SVF ini bisa mendorong. Yang saya coba tampilkan gambaran tentang infrastruktur yang sudah dilaksanakan dari 2010 sampai 2019 Pak Primus. Siap, silakan. Saya belum bisa memperkirakan berapa sebetulnya kebutuhan infrastruktur. Tapi kalau dari gambaran yang ada, bahwa sampai 2019 itu kebutuhannya 4.900 something triliun gitu ya. Dan itu baru bisa dipenuhi kira-kira 40%-an dari anggaran pemerintah. Sehingga sisanya itu anggaran BUMN maupun swasta ya. Nah, inilah yang nanti SWF berperan di situ ya. Karena pasti ke depan akan lebih besar ya, dengan semangat pemerintah saat ini yang mendorong pertingkatan infrastruktur. Tadi juga disampaikan bagaimana Mas Bayu, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan infrastruktur yang bagus, maka ketersediaan dana itu akan mempercepat ya. Saya pikir dari 2010 sampai 2019 ada kabarnya yang awal tadi. Mohon maaf ini belum bisa nyambung. 4.900 triliun tadi dalam waktu hampir 10 tahun ya. Nah, saya pikir ya 5 tahun ke depan bisa berlipat kebutuhan itu. Gitu. Apalagi Jawa aja yang seperti saat ini konektivitas untuk tol road masih banyak gitu ya kebutuhannya. Nah, kemudian dengan Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang akan terus berkembang gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan bahwa kebutuhannya pasti lebih besar dari apa yang sudah terjadi saat ini. Ya. Kalau kami bertanya pada bankir Pak Destiawan, semua bankir
itu senada bahwa infrastruktur harus dibangun dan mereka mengimbau pemerintah tetap membangun infrastruktur. Itu sebabnya mereka senang sekali 2021 itu pemerintah juga menggelontorkan dana cukup besar untuk membangun infrastruktur. Nah, dari sisi emiten sendiri perusahaan ya, itu sebetulnya pendanaan tidak terlalu masalah ya. Barangkali kesulitan setelah bangun bagaimana menjualnya atau di mana kesulitannya? Iya, jadi sebetulnya kami sangat senang ya. Jadi tahun ini saja pemerintah untuk infrastruktur ya anggaran PUPR itu sudah meningkat cukup besar meskipun dalam situasi yang tidak bagus ini ya gitu. Nah, buat kami ini sangat baik gitu ya. Apalagi tadi dengan pendanaan baik perbankan ya maupun SWF tadi, artinya kebutuhan infrastruktur yang besar tadi itu akan siap disupport oleh fasilitas pendanaan yang menjadi lebih besar juga. Jadi selain APBN, kemudian perbankan nasional maupun swasta, kemudian SWF gitu kan. Nah, ini akan semakin terbuka kesempatan buat kami untuk mengejar proyek-proyek yang bukan didanai oleh pemerintah ya, tapi yang ditawarkan untuk didanai oleh BUMN maupun swasta. Gitu ya. Jadi ini membuat kami ya semakin semangat ya. Nah, mudah-mudahan realisasi SWF tadi di kuartal pertama itu terjadi, nah, sehingga kami juga akan lebih mempercepat dan menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh pemerintah ya, maupun investasi oleh BUMN maupun swasta tadi. Gitu Pak Primus. Ya, Mas Bayu, sekitar 2-3 menit Pak. Sebetulnya kalau kita lihat ini konsep program SWF ini luar biasa, bagus buat investasi. Problematik yang dialami oleh perusahaan infrastruktur tersolusi dengan kehadiran SWF ini ya. Nah sekarang ini kita lihat bahwa saham-saham infrastruktur kan udah mulai naik, walaupun masih jauh juga dari level tertinggi ya. Nah, apa saran Anda supaya ada match Pak, supaya harga saham ini mencerminkan fundamentalnya? Karena saya yakin sekali SWF ini akan beroperasi dan memberikan sumbangsi signifikan bagi perusahaan-perusahaan infrastruktur. Ya menurut saya gas abis-abisan ini SWF, tetapi dengan prudent, artinya memang memperhatikan aspek fundamental emiten-emiten yang memang memiliki langkah-langkah strategis gitu. Nah untuk itu secara proposal maka emiten-emiten juga terdapat beberapa emiten yang memang barangkali saling bersaing untuk menawarkan return, karena dalam penyelenggaraan ini return adalah kata kunci, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjang menurut pandangan saya ini program yang sangat baik, dan program yang sangat baik ini tentu harus didukung dengan stimulus ya. Artinya memang perlu dibuat beberapa paket secara parsial, karena secara keekonomian kita berhadapan dengan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis itu. Jadi artinya perlu perhatian bagaimana membuat paket penyelenggaraan ini secara parsial atau secara terstruktur. Artinya tidak perlu penyelenggaraan yang menggebu-gebu untuk pemerataan, tetapi pandangan saya memperhatikan sektor yang memiliki pertumbuhan, bukan hanya pemerataan, karena objek daripada kondisi saat ini kita sangat membutuhkan pertumbuhan dalam aspek penyelenggaraan pendanaan. Nah setelah itu ketika mengalami pertumbuhan, baru soal berikutnya adalah pemerataan. Saya pikir itu SWF dan dampaknya bagi perekonomian. Target daripada indeks diharapkan sesi pertama atau target pertama itu indeks dapat menguji level 7.000. Kemudian kinerja US dollar terhadap rupiah juga masih mampu bertahan di kisaran angka 14.000. Jadi itu yang ketiga adalah PDB kita paling tidak dapat keluar dari zona kontraksi, dan target adalah yang pertama adalah 2,5% pada masa mendatang. Selamat saya kira itu untuk SWF ya, agar memang benar-benar menjadi realisasi yang baik gitu. Ya. Pemirsa,
kita melihat bahwa walaupun SVF belum beroperasi, nanti beroperasi 1 April lah diperkirakan seperti itu, tapi sentimen positif para pelaku pasar sudah terlihat. Dan sentimen positif itu tentu akan meningkat setelah SVF beroperasi dan menunjukkan sumbangannya kepada perekonomian nasional, khususnya kepada perusahaan-perusahaan infrastruktur sesuai dengan tujuan dari pembentukan SVF ini. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan topik SVF efek bagi ekonomi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Zooming with Primus berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Masita, Pak Destiawan, dan Mas Bayu. Terima kasih Pak Primus. Selamat siang.